Hey, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, pada video kali ini saya akan bahas bagaimana sih rokok bisa mempengaruhi tubuh kita. Nah, Sobat Sehat, di video sebelumnya saya pernah membahas pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom komen. Dok, kenapa sih tetangga saya, om saya ngerokok terus, bahkan sampai usia 80 tahun masih sehat? Dan saya sudah pernah bahas, judulnya adalah Kenapa Perokok Masih Tetap Sehat. Nah, saya sudah pernah bahas di situ dan saya ulas sedikit di video kali ini. Jadi mereka yang merokok mungkin hanya satu dari sekian faktor yang dilanggar. Jadi kita menjadi sakit, tubuh kita menjadi sakit karena ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin merokok, kemudian konsumsi tinggi lemak, konsumsi tinggi gula, kemudian pola hidup, tingkat stres, dan lain-lain. Mungkin mereka yang merokok, tidurnya teratur, makannya bagus, cuma satu yang dilanggar. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ini juga kembali lagi, setiap individu berbeda, setiap orang berbeda, ya, dan berapa jumlah rokok yang Anda konsumsi. Biasanya 1 pak, 2 pak, atau mungkin cuma 1 batang 1 hari. Kita tidak tahu. Jadi pada video tersebut saya bukan mendukung para perokok ya. Nah, untuk lebih afdol, untuk lebih fair, kali ini saya akan bahas apa efeknya rokok bagi tubuh kita. Jadi beberapa hari yang lalu saya saya nonton video dari TED Education ya tentang rokok ini. Dan saya sudah buat rangkumannya, saya translatekan buat Anda semua. Ya mungkin saya tahu beberapa dari Anda yang nonton video saya ini mungkin sebagian besar tidak mengerti bahasa Inggris. Jadi saya sudah translatekan dan saya sudah ketik di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa saat kita merokok, jadi pada saat kita merokok itu kita menghirup atau memasukkan sekitar 5.000 lebih zat yang terkandung dalam rokok, tentu saja zat kimia ya. Nah, di situ ada zat yang bernama tar, TAR. Jadi suatu bahan resin yang berwarna hitam yang mulai melapisi gigi kita, kemudian merusak enamel. Enamel itu email gigi ya. Dan enamel ini sangat keras. Jadi bahkan tar ini bisa menghancurkan enamel dan akhirnya dapat menyebabkan pembusukan. Jadi coba perhatikan teman-teman Anda, om Anda, mungkin orang tua Anda yang perokok berat, giginya pasti banyak yang rusak. Kemudian seiring waktu juga merokok dapat menyebabkan kerusakan ujung saraf pada hidung. Nah, ini mengakibatkan berkurangnya indera penciuman. Kemudian di saluran nafas dan paru-paru, merokok dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya infeksi. Jadi di sini dikatakan penyakit kronis salah satunya, PPOK. Jadi penyakit paru obstruktif kronik atau ada yang menyebutnya dengan PPOM. Kroniknya diganti dengan menahun, ya. Contohnya adalah bronkitis dan emfisema. Ya, jadi biasanya Anda batuk panjang lebih dari 3 bulan, kemudian emfisema itu parunya molor. Bagaimana cara kerjanya sampai menyebabkan penyakit tersebut? Jadi caranya adalah asap rokok tadi yang mengandung bahan-bahan kimia tadi, dia akan merusak bulu-bulu halus pada saluran nafas atau namanya dikenal dengan silia. Jadi silia ini berfungsi untuk menyaring kotoran udara yang kotor untuk supaya tidak masuk ke dalam paru-paru. Tapi karena asap rokok tadi, silia ini akan rusak. Kemudian asap rokok juga akan memenuhi alveoli. Jadi alveoli itu seperti kantung-kantung kecil ya di paru-paru kita yang tugasnya untuk terjadi transfer atau pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi gini, saya jelaskan sedikit. Ketika kita menghirup udara, itu kan mengandung oksigen. Oksigen yang dipakai oleh tubuh kita, kemudian tubuh kita gantian akan menghasilkan karbon dioksida yang beredar dalam darah. Nah, tugasnya alveoli ini untuk pertukaran. Jadi nanti kita hirup oksigen, kemudian alveoli ini bertukar dengan darah tadi yang mengandung karbon dioksidanya akan dikeluarkan lagi oleh nafas kita. Jadi kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Nah, pada perokok, yang dihirup adalah zat namanya karbon monoksida. Jadi karbon monoksida ini karena hasil pembakaran tadi, itulah yang akan berikatan dengan namanya hemoglobin atau kita sebut dengan Hb. Nah, kita tahu tugasnya hemoglobin itu kan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Tapi ketika karbon monoksida ini masuk, oksigen ini akan kalah. Jadi yang diikat oleh Hb adalah karbon monoksida. Makanya perokok sering mengalami sesak karena kekurangan oksigen. Itu salah satu alasannya, ya. Kemudian dalam sekitar 10 detik, darah ini akan membawa zat-zat yang bernama nikotin. Nah, inilah yang dicari oleh para perokok, nikotinnya. Nikotin ini akan ke otak, kemudian akan memicu pelepasan dopamin dan neurotransmitter lainnya, termasuk endorfin. Nah, inilah yang membuat sensasi kita menjadi lebih senang ketika merokok. Dan inilah yang membuat rokok itu menjadi ketagihan atau adiktif.
Siapa di sini yang sudah kecanduan rokok? Bisa komen di bawah ini apa yang Anda rasakan. Karena saya tidak merokok, saya tidak bisa cerita apa-apa. Silahkan ceritakan perasaan Anda saat merokok. Dan ketika Anda melepas rokok, apa yang Anda rasakan? Silahkan komen di bawah. Nah, kemudian dari video tersebut saya belajar nikotin dan zat kimia lainnya secara serentak membuat pembuluh darah menyempit. Kemudian merusak lapisan endotelial pembuluh darah. Jadi di pembuluh darah kita ada namanya lapisan paling dalam, namanya endotelial, ya. Nah, itu akan dirusak ketika asap rokok masuk dan kemudian dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah dan mudah terjadi perlengketan. Akhirnya mudah terjadi pembekuan darah di sana, ya, trombositnya membeku di sana dan inilah yang akan meningkatkan resiko terjadinya stroke dan penyakit jantung koroner, ya, jadi penyumbatan. Oke, kemudian banyak zat kimia juga dalam rokok yang dapat memicu mutasi DNA yang dapat menyebabkan kanker. Itulah alasannya kalau Anda beli rokok, ada tulisannya, merokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan bla 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 bla. Termasuk salah satunya adalah kanker, ya. Selain itu, bahan-bahan seperti arsenik, kemudian nikel dapat mengganggu proses perbaikan DNA. Nah, Sobat Sehat, setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, saya mempunyai satu kabar baik dan satu kabar buruk. Saya mulai dari mana ya? Oke, kita sebutkan dulu kabar buruknya. Nah, kabar buruknya adalah mungkin Anda sudah dengar manfaat untuk melepaskan rokok, dampak rokok bagi tubuh, dan Anda ingin memutuskan untuk berhenti total dari menghisap rokok. Kabar buruknya adalah ketika Anda melepas itu semua, tubuh Anda akan kekurangan nikotin. Akhirnya Anda akan merasa cemas, gelisah, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin Anda yang lagi kerja, Anda akan tidak fokus. Nah, kabar baiknya adalah Anda bisa melepas rokok Anda pelan-pelan, jadi jangan langsung dilepas total. Jadi misalnya ada yang satu hari ngerokok 2 pak, kurangi menjadi 1 pak dulu. Bertahap dilepas pelan-pelan. Dan gantinya adalah Anda bisa mencari permen karet, kemudian spray mint misalnya. Jadi saya akan berikan tools-toolsnya, ya, alat-alatnya, ya, tools ya. Jadi seperti permen karet, kemudian spray mint, kemudian Anda juga bisa melakukan olahraga untuk melepaskan kecanduan Anda terhadap rokok. Kemudian yang satu lagi, Anda bisa melakukan terapi akupuntur. Nah, mungkin Anda tanya, apa sih efeknya akupuntur terhadap saya pecandu rokok? Jadi pada saat Anda melepaskan rokok, kemungkinan besar Anda akan mengalami cemas, mungkin gangguan tidur juga. Nah, akupuntur ini bisa membantu untuk mengurangi cemas Anda, jadi membuat Anda bisa tidur lebih baik. Tapi ini kembali lagi, setiap individu akan berbeda hasilnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat buat Anda semua dan buat Anda para perokok. Anda harus mengambil keputusan sendiri, karena saya tidak mungkin bisa melarang Anda untuk tidak merokok. Karena itu bukan uang saya, itu adalah uang Anda, ya. Jadi mungkin setelah mendengar video ini, saya memutuskan untuk tetap lanjut merokok, mengurangi rokok, berhenti merokok, atau apapun itu terserah Anda. Oke, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan saya doakan Anda semua tetap sehat selalu. Dan seperti biasa, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.